warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalkan nama saya Afina Rifa Rasmalina, NIM 141122005. Saya dari Program Studi Pendidikan Agama Islam kelas PAI 3C akan mempresentasikan tentang pembelajaran akidah akhlak. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan pengertian akidah akhlak. Yang pertama, akidah. Akidah menurut bahasa yaitu akoda yakidu akdun, yang artinya adalah mengikat atau mengadakan perjanjian. Sedangkan akidah menurut istilah adalah urusan-urusan yang harus dibenarkan oleh hati dan diterima dengan rasa puas serta terhujam kuat dalam lubuk jiwa yang tidak dapat digoyangkan oleh badai syubhat atau keraguan-raguan. Oke, yang selanjutnya pengertian akhlak. Akhlak juga berasal dari bahasa Arab yaitu khalaqo, jamaknya akhlakun, yang artinya tingkah laku, perangai tabiat, watak, moral atau budi pekerti. Sedangkan akhlak menurut istilah adalah merupakan sikap yang telah melekat pada diri seseorang dan secara spontan diwujudkan dalam tingkah laku atau perbuatan. Jadi, secara umum, akidah adalah kepercayaan yang bersih dari keraguan dan kebimbangan. Sedangkan akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang yang berakibat timbulnya berbagai perbuatan spontan tanpa disertai pertimbangan. Selanjutnya adalah dasar-dasar hukum akidah akhlak. Dasar-dasar hukum akidah dan akhlak dalam Islam didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Pengertian Al-Quran sendiri merupakan firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dan banyak mencakup ayat-ayat tentang tauhid dan konsep akidah. Sedangkan pengertian hadis merupakan semua perbuatan, perkataan, diamnya Nabi Muhammad yang juga menjadi dasar hukum akidah Islam. Akidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima serta kesohihannya dan keberadaannya secara umum. Akidah mengandung pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya. Sementara itu, akhlak atau moralitas merujuk pada virtus dan perilaku yang baik yang harus dijalani oleh individu. Dasar-dasar hukum akidah akhlak di Islam mengandung konsep seperti kepercayaan kepada Allah SWT, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para utusannya, hari akhir, dan kepada qada dan qadarnya. Menjaga manusia dari kemusyrikan dan menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Memelihara akidah Islam harus menjadi pedoman bagi setiap muslim. Secara keseluruhan, dasar-dasar hukum akidah akhlak di Islam terdiri dari Al-Quran dan hadis, yang menjadi pedoman bagi setiap muslim dalam menjaga kepercayaan dan moralitas dalam kehidupan mereka. Selanjutnya, hubungan antara iman, Islam, dan ihsan. Iman, Islam, dan ihsan merupakan tiga unsur penting dalam agama Islam yang saling melengkapi dan mendukung. Hubungan antara iman, Islam, dan ihsan dapat dilihat melalui berikut. Yang pertama, iman. Iman adalah keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat, kitab-kitab suci, rasul-rasul, hari kiamat, dan takdir. Iman menjadi dasar bagi individu untuk mengikuti ajaran Islam. Yang kedua, Islam. Islam adalah kerangka praktis bagi seseorang untuk mengembangkan keimanan mereka. Pelaksanaan rukun Islam dilakukan dengan cara ihsan, sebagai upaya pendekatan diri kepada Allah. Yang ketiga, ihsan. Ihsan adalah mustahil tanpa iman dan upaya pendekatan diri kepada Allah. Ihsan mencakup perilaku yang baik seperti memberi makan, memberi tempat tinggal, menyembelih dengan cara yang baik, menghormati dan patuh terhadap orang tua, dan menjaga kelestarian dalam sekitar. Iman, Islam, dan ihsan tidak dapat dipisahkan karena saling terkait satu sama lain. Iman mencakup keyakinan terhadap Allah, sementara Islam memberikan kerangka praktis bagi seseorang untuk mengembangkan keimanan mereka, dan ihsan
mencakup perilaku yang baik yang menunjukkan pendekatan diri kepada Allah. Oleh karena itu, hubungan antara iman, Islam, dan ihsan sangat penting dalam mengembangkan spiritual seseorang dan memperkuat hubungan individu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain, ihsan merupakan tingkatan tertinggi dalam keyakinan dan ibadah, di mana seseorang beribadah kepada Allah seolah-olah ia melihatnya, dan jika tidak, ia yakin bahwa Allah melihatnya. Ihsan juga mencakup perilaku baik terhadap sesama manusia, hewan, dan alam sekitar. Dalam sebuah analogi, iman diibaratkan sebagai pondasi, Islam sebagai tembok dan bangunan, sedangkan ihsan sebagai atap dan ornamen lainnya. Dengan demikian, iman, Islam, dan ihsan merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Iman dan Islam merupakan landasan dan kerangka praktis, sedangkan ihsan merupakan puncak dari keduanya, di mana keyakinan tersebut diwujudkan melalui perilaku baik dan ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Selanjutnya, tujuan mempelajari akidah akhlak. Mempelajari akidah akhlak memiliki beberapa tujuan, antara lain, yang pertama, menjadi sumber dan motivator perbuatan kebaikan. Yang kedua, membimbing manusia ke jalan yang benar dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga selamat dunia dan akhirat. Yang ketiga, mengeluarkan jiwa manusia dari kegelapan, kekacauan, dan kegoncangan hidup yang dapat menyesatkan. Yang keempat, mengantarkan manusia kepada kesempurnaan lahir dan batin. Yang kelima, memperkirakan kesehatan mental seseorang. Yang keenam, memberikan pengajaran dan pendidikan ilmu tauhid. Yang ketujuh, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, mempelajari akidah akhlak juga berdampak pada kehidupan sehari-hari siswa. Mata pelajaran akidah akhlak membantu siswa mengembangkan kehidupan beragama dan menjadi muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, yang terakhir, saya akan menjelaskan perilaku yang sesuai dengan akidah Islam. Perilaku yang sesuai dengan akidah Islam adalah perilaku yang mencerminkan keyakinan dan prinsip-prinsip Islam. Beberapa perilaku yang sesuai dengan akidah Islam antara lain, yang pertama, menjaga keimanan dan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat, kitab-kitab suci, rasul-rasul, hari kiamat, dan takdir. Yang kedua, menjalankan rukun Islam seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan syahadat. Yang ketiga, menjaga akhlak yang baik seperti jujur, amanah, sabar, tawadu, dan kasih sayang. Yang keempat, menjaga hubungan dengan sesama manusia seperti menghormati orang tua, membantu sesama, dan menjaga lingkungan. Yang kelima, menjaga diri dari perbuatan dosa dan maksiat seperti berbohong, mencuri, dan berzina. Perilaku yang sesuai dengan akidah Islam harus mencerminkan nilai-nilai keislaman dan mengikuti ajaran Islam. Oleh karena itu, penting bagi setiap muslim untuk mempelajari dan memahami akidah Islam agar dapat mengamalkan perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam. Perilaku yang sesuai dengan akidah Islam juga mencakup perilaku hidup bersih dan sehat sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Contohnya, seperti tidak makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Yang kedua, makan dan minum dengan duduk. Yang ketiga, makan dengan menggunakan tangan kanan. Perilaku yang baik juga sesuai dengan nilai-nilai akhlak yang diajarkan dalam Islam. Misalnya, berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang lain, serta mewujudkan toleransi kepada umat yang berbeda agama. Oke teman-teman, demikianlah tadi presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.